Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sahibil kitab Qutbil irsyad wa qawsil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syai'un lillahi wa usulihi wa furu'ihi wa usulihi ma wa furu'ihi ma syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan senantiasa ditambah-tambah keberkahan dalam hidupnya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Risan dan Bapak Haji Kasim, segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa di Sabtu pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang sholat tapi lupa mandi junub? Jadi udah sholat baru ingat kalau dia belum mandi junub. Kira-kira pernah nggak kayak gini Bapak Ibu? Yang lebih parah lagi, pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya imam yang junub, dia udah sholat jamaah jadi imam, setelah sholat baru ingat kalau dia belum mandi junub. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib sholatnya makmum? Ini kira-kira imam wajib memberitahu kepada makmum atau tidak? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana hukum sholat orang yang lupa mandi junub? Setelah sholat baru ingat kalau dia belum mandi junub. Para ulama mengatakan bahwa hukum sholat orang ini tidak sah
dia wajib mandi junub dan mengulangi sholatnya. Jadi harus diulangi ya Bapak Ibu. Sholat yang tadi tidak sah. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat. Salah satu syarat dari sahnya sholat adalah toharoh, suci, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Dalam ilmu usul fikih yang namanya syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidati. Artinya yang namanya syarat itu sesuatu yang mesti ada. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu yang setelahnya juga tidak ada. Artinya yang namanya wudu, yang namanya bersih dari hadas, baik hadas kecil hadas besar, itu harus ada. Kalau seandainya tidak ada toharoh, maka sholatnya juga tidak ada, artinya tidak sah. Maka sholatnya harus diulang ya Bapak Ibu. Karena sholat yang tadi tidak sah, tidak mencukupi syarat. Pertanyaan yang kedua, ini lebih ekstrim karena dia posisinya sebagai imam. Kira-kira guru kita Pak Haji Basit pernah nggak nih kayak gitu? Setelah sholat jadi imam baru ingat, astagfirullah, saya belum mandi junub. Kita sudah tahu sholatnya imam tidak sah, dia wajib mandi junub dan mengulang sholatnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana nasib sholat makmum? Apakah imam wajib memberitahu kepada makmum kalau dia junub atau tidak? Era amat dia mereknya makmum sholat deh tadi uing junub can mandi. Nah, di dalam kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mengatakan bahwasanya apabila makmumnya itu makmum muwafiq. Bapak Ibu tahu makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu makmum yang sedari awal ikut si imam. Muwafiq ini lawan dari masbuk. Kan makmum itu terbagi jadi dua, ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang dari dia takbir sampai ruku dia sempat menyelesaikan bacaan Fatihahnya, sehingga ketika ruku bersama si imam maka Fatihahnya sudah sempurna. Sementara makmum masbuk sebaliknya, makmum masbuk adalah makmum yang dari dia takbir sampai rukunya si imam dia tidak sempat menyelesaikan bacaan Fatihah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si imam sudah ruku, itu namanya makmum masbuk. Nah, antara makmum muwafiq dan makmum masbuk hukumnya dibedakan. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, jikalau makmumnya itu adalah makmum muwafiq maka tidak usah diberitahu, Pak. Jadi ketika imam selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, can mandi junub. Udah imam langsung pamit aja, saya pamit ya, di zikirnya diwakilin aja. Pamit mandi junub, sholat lagi Pak. Biarkan nasib makmum yang tadi nggak usah diberitahu, sholatnya sah. Nah itu kalau makmumnya muwafiq. Lalu bagaimana kalau makmumnya itu masbuk? Kalau makmumnya masbuk maka wajib diberitahu, Pak. Makmum masbuk itu ada beberapa keadaan. Pertama, makmum masbuk yang masih sholat. Begitu kita salam dia naik lagi, itu makmum masbuk yang masih sholat. Yang kedua, makmum masbuk yang ketika kita ingat dia juga sudah salam. Kita zikir dulu, di tengah-tengah zikir astagfirullah, belum mandi junub. Pas kita ngelihat ke makmum, makmum udah selesai semua sholatnya, ya. Yang masbuk juga baru selesai. Itu yang kedua, makmum masbuk yang baru selesai sholatnya. Yang ketiga, makmum masbuk yang sedari tadi selesai sholatnya. Jadi begitu kita ingat belum mandi junub,
Begitu si imam ingat belum mandi junub, maka makmum sudah dari tadi selesai sholatnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah 3 model masbuk ini wajib dikasih tahu, Pak. Masbuk yang masih dalam keadaan sholat kasih tahu, bisikin, Pak, tadi saya junub. Ya, Bapak nambah lagi sholatnya, nambah rokaatnya. Rokaat yang sama saya tadi tidak sah. Misalkan si makmum 2 rokaat bersama si imam, ya, maka si makmum nanti nambah 2 rokaat lagi. Karena 2 rokaat ketika menjadi makmum itu tidak sah. Jadi nggak usah dibatalin sholatnya, ya, cuma nambah rokaat. Itu makmum yang masih sholat. Kemudian bagaimana makmum yang sudah selesai sholat? Makmum yang sudah selesai sholat maka wajib mengulangi sholatnya. Kasih tahu sekalian, makmum, tadi saya junub belum mandi. Waduh, erak banget ya, Pak. Satu masjid tahu. Ya, akhirnya dia wajib mengulang sholatnya lagi. Nah, jadi seperti itu ya, hukum imam yang lupa mandi junub. Dia wajib mandi junub dan mengulangi sholatnya. Begitu pula makmum yang masbuk. Adapun makmum yang muafik tidak usah diberitahu karena sholatnya sah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika berhubungan dengan istri di malam hari, kalau bisa disegerakan mandi junubnya, Pak. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan membawa junub, karena hukumnya makruh. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama besar, punya julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Kumaha Bu, sok mandi heula apa hees heula? Hees, langsung hees. Waduh. Makanya hubungan badan itu dianjurkan di waktu sahur ya, Bapak Ibu. Nih, hubungan badan dianjurkan, disunnahkan itu waktu sahur 1 jam sebelum subuh. Nah, jadi Bapak bangun sama istri sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, setelah ibadah capek, maka ibadah enak. Nah, sambil nunggu subuh. Ya, itu dianjurkan sebelum subuh ya, hubungan badan. Kenapa? Karena setelah hubungan badan disambung dengan bersuci toharoh dan disambung dengan subuh. Kalau hubungan badan malam-malam jam 10, jam 11, asa sararang heuk mandina teh nyabunya. Makanya ibu-ibu mah tara mandi ya. Engke mandina Pak Ustaz deket-deket subuh. Betul dah Bu? Sehingga tidur dalam keadaan junub. Nah, ini makruh hukumnya ya, tidur dalam keadaan junub, kecuali Bapak Ibu wudu dulu. Kalau wudu dulu maka tidak makruh. Nah, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau diangkat menjadi Sultanul Ulama, rajanya para ulama, karena satu ketika beliau itu junub di malam hari, mimpi basah. Setelah itu ketika beliau terbangun di malam hari, beliau langsung mandi. Padahal cuaca Mesir ketika itu dinginnya ekstrim, parah, luar biasa. Dingin di Arab tidak sama dengan dingin di kita. Dingin di kita masih enak Bapak Ibu, dihirup udaranya masih seger karena lembab. Dingin di Arab itu kering. Jikalau dihisap udaranya itu terasa sakit di hidung kita. Makanya selama saya di Arab, ketika tiba musim dingin, itu kita menyediakan hand body, Pak. Jadi setiap pagi dan setiap malam kita pakai hand body rutin. Makanya selesai musim dingin kulit kita pada kinclong, ya, pada glowing. Karena kalau tidak pakai hand body, tidak pakai pelembab, maka ujung jari-jari kita dan jari tangan dan jari kaki itu akan terbelah dan keluar darah, Pak. Itu saking ekstrimnya udara dingin di Arab. Ya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau ketika junub di malam hari, beliau langsung mandi. Walaupun ketika itu dingin luar biasa, tetap beliau mandi. Karena
Maka beliau ini tidak ingin tidur dalam keadaan junub. Setelah mandi beliau tidur lagi, mimpi basah lagi, Pak. Akhirnya bangun, mandi lagi. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, Masya Allah. Nah, ini sampai 3 kali. Akhirnya beliau memaksakan untuk mandi karena beliau tidak ingin tidur dalam keadaan membawa junub. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu sakit, Pak. Karena beliau memaksakan mandi junub, tidak ingin tidur dalam keadaan junub. Ketika beliau sakit, maka terdengar suara dari langit, "Wahai Syekh Izzuddin, sekarang aku angkat engkau menjadi sultanul ulama." Menjadi rajanya para ulama. Masya Allah. Jadi memang derajat yang tinggi itu tidak didapat begitu saja, Pak. Pasti ada pengorbanan, pasti ada usaha yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar pula. Ya, lihat Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau saking tidak inginnya tidur dalam keadaan junub, sampai-sampai beliau memaksakan diri mandi di malam hari. Tapi apa yang terjadi luar biasa, Pak. Karena as-sidik, kesungguhan beliau, al-ikhlas, keikhlasan beliau dalam menjalankan syariat, maka Allah angkat derajat beliau menjadi sultanul ulama. Maka Bapak Ibu, kalau ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, maka harus melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang luar biasa, istiqomah menjalankan syariat, maka Allah akan angkat derajat kita. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Maka dianjurkan hubungan badan itu kapan, Bapak Ibu? Subuh. Subuh, sebelum subuh ya. Pak, amun ibu-ibu dihudakan sok hudang tara. Tara. Masya hudang nah, ek naon, kerhayang, ulah wayah kieu nah. Tunduh kene, jangan Bu, jangan ditolak ya. Barang siapa yang menolak keinginan suaminya mengajak istrinya untuk berhubungan badan, fa'abat, istrinya nolak. Ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka Allah akan melaknat si perempuan tersebut sampai tiba waktu subuh. Ini hati-hati Bu ya, jangan sekali-kali menolak permintaan suami. Kalau suami ngajak naik ranjang, maka langsung siap 86. Karena laki-laki seperti itu Bu, sekali ditolak bisa jadi besok nyari yang lain. Betul nggak Pak? Laki-laki ini buaya Bu, hati-hati. Buaya darat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya. Itu sedikit pembukaan sebelum kita mengkaji dan melanjutkan pembahasan kita pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah.